Malaysia gemilang di PSV, Anthony bermain oke di La Liga. Apakah benar MU yang sedang sakit? Back Brighton tertarik gabung timnas Indonesia. Manchester City ketakutan? Jude Bellingham dikecam. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Back Brighton Joel Veltman akui tertarik gabung timnas Indonesia. Joel Veltman mengaku tertarik membela timnas Indonesia. Pemain berusia 33 tahun itu memang punya darah Nusantara dari sang nenek yang berasal dari Indonesia. Veltman sedianya sudah pernah membela timnas senior Belanda. Penampilan terakhirnya bersama timnas Oranye terjadi pada 2021. Ada satu aturan FIFA yang memperbolehkan pemain pindah asosiasi meski sudah bermain di timnas senior lainnya. Pemain bisa pindah asosiasi jika tak lagi bermain selama 3 tahun di turnamen level A. Timnas charter pesawat pulang hadapi timnas Australia. Timnas Indonesia dipastikan bakal pakai pesawat charter pulang hadapi Australia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir pun membeberkan alasan timnas Indonesia pulang ke tanah air menggunakan pesawat charter. Hal itu dilakukan guna menjaga kondisi para pemain tetap maksimal karena akan melakoni laga berikutnya di tanah air. Jude Bellingham dikecam. Jude Bellingham kedapatan memaki-maki hakim garis dalam laga derby antara Real Madrid versus Atletico Madrid. Ia pun dianggap cuma bisa marah-marah ke wasit. Pemain 21 tahun itu juga dinilai selalu gagal untuk unjuk gigi di laga-laga penting musim ini. City boros di musim dingin bukan karena takut diembargo. Pep Guardiola menyanggah anggapan bahwa banyaknya pembelian pemain yang dilakukan timnya di musim dingin bertujuan mengantisipasi kemungkinan hukuman embargo transfer di masa depan. Guardiola menegaskan langkah ini murni dipicu tipisnya stok pemain berkualitas di dalam timnya akibat badai cedera. Chelsea memalukan. Enzo Maresca menilai kekalahan timnya dari Brighton dalam putaran keempat Piala FA adalah hal yang memalukan. Maresca menegaskan timnya sejatinya sangat menguasai pertandingan, bahkan dia mengatakan tembakan yang bisa dilakukan tim musuh adalah yang berakhir menjadi gol. Postecoglou tak khawatir dipecat. Manajer Tottenham Hotspur Ange Postecoglou tak khawatir dengan isu pemecatan yang muncul jelang menghadapi Aston Villa di ronde keempat Piala FA. Ia yakin tim asuhannya bisa bangkit dari keterpurukan. La Liga di kaki Anthony. Anthony langsung unjuk gigi di La Liga bersama Real Betis. Pemain pinjaman Manchester United itu langsung menyabet gelar Man of the Match di 2 laga perdananya. Dengan penampilannya di Real Betis, apakah Anthony bisa merebut tempatnya kembali di Manchester United? Tinggalkan MU, Taylor Malaysia langsung menyala di PSV. Taylor Malaysia tampil gemilang dalam hasil imbang 1-1 PSV Eindhoven menjamu Willem II di Stadion Philips. Ini adalah penampilan yang sangat dinanti Malaysia setelah mengalami cedera lutut yang sangat parah. Pemain berusia 25 tahun ini sempat diragukan bisa kembali ke performa terbaiknya, tetapi kini ia membuktikan bahwa dirinya masih bisa bersaing di level tertinggi.
Thierry Reinders beri sinyal perpanjang kontrak dengan Milan. Thierry Reinders berkembang menjadi sosok penting di permainan AC Milan. Berambisi juara bersama Rossoneri, ia diberi sinyal segera teken kontrak baru. Reinders sendiri masih terikat kontrak hingga Juni 2028. Tetapi Milan boleh jadi menyadari ada resiko kehilangan sang pemain sehingga menyiapkan kontrak baru. Debut manis Santiago Giménez di Serie A. Santiago Giménez menjalani debut manis di Liga Italia. Penggawaannya AC Milan ini mencetak gol dan mengantarkan Rossoneri menang 2-0 atas Empoli. Opta mencatat Giménez menjadi pemain Meksiko pertama yang mencetak gol di Serie A untuk AC Milan. Enrique ingin nikmati lebih banyak kesuksesan di PSG. Luis Enrique telah resmi memperpanjang kontraknya di Paris Saint-Germain hingga 2027. Ini adalah musim kedua Enrique di PSG dan sejauh ini ia berhasil membawa klub memuncaki klasemen Ligue 1. PSG puas dengan apa yang telah dilakukan oleh Enrique. Saya sangat senang bisa melanjutkan kisah ini bersama PSG. Saya merasa sangat nyaman di sini. Saya berharap bisa menikmati lebih banyak kesuksesan bersama klub, kata Enrique. Xabi Alonso ukir rekor di Bundesliga. Manajer Bayer Leverkusen Xabi Alonso menyamai rekor Bundesliga yang telah bertahan selama 33 tahun saat timnya bermain imbang dengan Wolfsburg. Dengan hasil ini, Alonso kini tidak terkalahkan dalam 27 laga tandang terakhirnya di Bundesliga, terdiri dari 20 kemenangan dan 7 imbang, menyamai rekor Udo Lattek. Meski tertinggal di Liga, Leverkusen masih berpeluang meraih gelar di kompetisi lain. Peluang Chelsea juara domestik sudah habis. Pelatih Chelsea Enzo Maresca berada dalam tekanan setelah tim asuhannya kehabisan peluang menjadi juara di kompetisi domestik. The Blues tersingkir di babak keempat Piala FA. Mereka juga sudah tersingkir di babak keempat Piala Liga Inggris. Di Liga Inggris, Chelsea saat ini menempati peringkat keempat klasemen. Secara matematis, klub London itu memang masih punya peluang menjadi juara. Akan tetapi melihat laju Liverpool, peluang itu terbilang hampir mustahil bagi Chelsea. Arne Slot tegaskan ingin pertahankan Virgil van Dijk. Virgil van Dijk saat ini berada di bulan-bulan terakhir kontraknya di Anfield. Van Dijk belum lama ini mengkonfirmasi bahwa masa depannya di The Reds hingga saat ini masih terlihat abu-abu. Meski demikian, Arne Slot menegaskan bahwa ia sangat berharap klub bisa mempertahankan Van Dijk. Slot menegaskan bahwa ia ingin terus melanjutkan kerjasamanya dengan sang pemain bertahan. Spalletti berikan pujian ke Moiskin. Moiskin menjelma jadi bintang besar bersama Fiorentina. Pemain Italia tersebut kini masuk dalam jajaran top skor Serie A dengan catatan 15 gol. Pelatih timnas Italia Luciano Spalletti memuji kemampuan teknis Moiskin. Dan menurutnya ia sudah mulai menyempurnakan semua atribut yang dimilikinya. Kane juga pernah bermain sebagai pemain sayap kiri dalam karirnya, tetapi Spalletti senang melihatnya menjadi penyerang tengah yang andal di Stadio Franchi. Ketika Gianpiero Gasperini menyulap Atlanta. Atlanta untuk kali kesekian menuntaskan pertandingan dengan memberondong gawang lawan 5 kali. Teraktual mereka mengalahkan Verona 5 gol tanpa balas. Produktivitas luar biasa Ladia ini menciptakan rekor mentereng di kancah sepak bola Italia. Menurut Opta, sejak Atlanta dipoles pelatih Gianpiero Gasperini, Atlanta adalah tim yang paling banyak memainkan laga dengan mencetak 5 gol atau lebih dalam 25 pertandingan.
Gol indah dan debut manis Santiago Giménez bersama AC Milan. AC Milan berhasil memperpanjang tren positif mereka di Serie A musim 2024-2025. Dalam lawatan ke markas Empoli, Rossoneri sukses mengamankan kemenangan dengan skor 2-0. Pertandingan ini menjadi panggung bagi debut manis Santiago Giménez bersama Milan di Serie A, di mana dia langsung mencetak gol indah. Debut gemilang ini tentu menjadi modal berharga bagi Giménez untuk terus bersinar bersama Rossoneri. El Gasing Antony cetak rekor di Real Betis. Antony langsung tampil mengesankan di Real Betis. Winger asal Brasil ini menunjukkan performa luar biasa sejak bergabung dengan klub La Liga tersebut. Dalam 2 pertandingan awal, ia sudah meraih 2 penghargaan MVP La Liga. Ini merupakan pencapaian yang belum pernah ia raih di Manchester United. Antony tampak lebih nyaman bermain di Spanyol. Terbaru, Antony berhasil mencetak gol debutnya dalam laga versus Celta Vigo. Jan Oblak terlalu jago. Real Madrid dan Atletico Madrid bermain imbang di Santiago Bernabeu pada pekan ke-23 La Liga 2024-2025. Pertandingan ini berakhir dengan skor 1-1. Real Madrid sebenarnya menciptakan banyak peluang, namun mereka tak sanggup memenangi derby Madrid. Salah satu penyebabnya adalah ketangguhan kiper Atletico Madrid, Jan Oblak. Real Madrid mencatatkan total 23 shot, namun Oblak tampil luar biasa. Barcelona ingin perpanjang masa bakti Wojciech Szczesny. Barcelona dikabarkan akan menawarkan kontrak baru berdurasi 1 musim yang akan membuat Wojciech Szczesny bertahan hingga musim panas tahun 2026 mendatang. Awalnya, pelatih Hansi Flick berencana menggunakan kiper veteran Polandia itu sebagai pilihan utama di Liga Champions. Namun rencana ini berubah setelah Szczesny menunjukkan performa yang konsisten termasuk 5 clean sheet beruntun. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!